pembahasan kali ini adalah tentang permintaan dan penawaran uang. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak materi yang akan Ibu sampaikan berikut ini. Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah permintaan dan penawaran uang. Inflasi menyebabkan penurunan nilai real uang yang akan mempengaruhi permintaan dan penawaran uang. Apa yang dimaksud permintaan dan penawaran uang? Kebutuhan masyarakat atas uang yang akan digunakan dalam proses konsumsi dan produksi disebut permintaan uang. Pihak yang berwenang menyediakan atau menawarkan uang yaitu Bank Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima, uang diartikan alat tukar atau standar ukur nilai atau satuan hitung yang sah. Terbuat dari kertas, emas, perak, atau logam yang dicetak pemerintah suatu negara. Seberapa pentingkah uang bagi kehidupan manusia? Adanya uang memungkinkan aktivitas ekonomi berlangsung praktis dan mudah. Uang berkaitan dengan sesuatu yang diterima masyarakat sebagai alat tukar atau pembayaran yang sah. Fungsi uang dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang meliputi uang sebagai alat tukar dan alat satuan hitung, yaitu menunjukkan nilai barang dan atau jasa serta membandingkan nilai suatu barang. Yang kedua, fungsi turunan uang meliputi uang sebagai alat penunjuk harga, alat pembayaran, alat penyimpan kekayaan, alat penyimpan nilai, standar ukuran pembayaran masa depan, alat pembentuk dan pemindah kekayaan, alat pendorong kegiatan ekonomi, serta alat pencipta kesempatan kerja. Selanjutnya adalah jenis-jenis uang. Apa sajakah jenis-jenis uang yang berlaku di suatu negara? Jenis-jenis uang terdiri atas uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Yang pertama adalah uang kartal, terdiri atas uang kertas dan uang logam. Bank Indonesia mempunyai hak oktroy, yaitu hak tunggal untuk mengeluarkan uang kartal. Uang kertas dan uang logam memiliki nilai nominal, nilai intrinsik, nilai internal, dan nilai eksternal. Yang kedua, uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank umum berupa surat-surat berharga. Uang giral dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Contoh uang giral antara lain cek, giro, kartu kredit atau debit, uang elektronik atau e-money, dan wesel pos. Yang ketiga adalah uang kuasi, yaitu surat-surat berharga yang dapat dijadikan alat pembayaran atau uang yang berada di bank. Uang kuasi terdiri atas deposito berjangka, tabungan, serta rekening valuta asing milik swasta domestik. Selanjutnya kita akan belajar yang kedua, yaitu tentang permintaan uang. Peran uang dalam suatu negara dapat mendorong kegiatan perekonomian. Permintaan uang merupakan keseluruhan jumlah uang yang ingin dimiliki suatu perusahaan maupun masyarakat atau sebagai kebutuhan masyarakat terhadap uang tunai. Selanjutnya kita akan belajar tentang teori permintaan uang. Permintaan uang berkaitan dengan jumlah uang yang diminta masyarakat untuk alasan transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Pada perkembangannya muncul anggapan tentang teori permintaan uang menurut teori klasik, Keynes, dan modern. Nah, pada materi kali ini hanya akan dibahas teori klasik dan teori Keynes. Nah, yang pertama adalah teori klasik. Teori klasik memfokuskan pada hubungan antara jumlah uang beredar dan nilai uang atau tingkat harga. Salah satu contoh teori klasik yaitu teori kuantitas uang. Teori kuantitas uang dikembangkan oleh Irving Fisher. Teori ini menjelaskan perubahan jumlah uang beredar menimbulkan perubahan harga barang secara umum. Nah, secara matematis, rumus teori kuantitas uang sebagai berikut.
M dikali V sama dengan P dikali T, di mana keterangannya M adalah money atau jumlah uang beredar, V adalah velocity circulation of money atau kecepatan peredaran uang, P adalah price atau tingkat harga-harga umum, T adalah volume of trade atau volume perdagangan. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Diketahui uang yang beredar dalam masyarakat 35 miliar. Laju peredaran uang 25 kali, serta jumlah barang dan jasa yang akan dijual 35 unit. Hitunglah tingkat harga menurut teori kuantitas. Maka cara menjawabnya adalah diketahui M-nya sama dengan 35 miliar, V-nya sama dengan 25 kali, T-nya sama dengan 35 unit. Ditanyakan P-nya. Tadi rumusnya MV sama dengan PP. Kita masukkan data yang ada ke dalam rumus. M-nya tadi 35 miliar dikali P, V-nya adalah 25, kemudian sama dengan P dikali T-nya adalah 35. Kemudian 35 miliar dikali 25 hasilnya sebesar 875 miliar. P dikali 35 tetap ya ditentukan dari atas. Kemudian kita cari adalah yang price-nya atau P-nya. Kemudian P-nya, untuk mencari nilai P-nya, maka 875 miliar ini dibagi 35, maka ketemu hasil akhirnya adalah sebesar 25 miliar. Jadi price atau P-nya sebesar 25 miliar. Jadi tingkat harga sebesar 25 miliar. Persamaan tersebut menunjukkan nilai barang yang diperdagangkan sama besar dengan jumlah uang yang beredar dikalikan kecepatan perputarannya. Jumlah uang beredar berkaitan erat dengan tingkat harga umum. Asumsi berlaku jika kecepatan peredaran uang atau V0 dan volume perdagangan bersifat tetap atau T. Yang kedua adalah teori Keynes. Apa motif seseorang memegang uang tunai? Teori Keynes dikembangkan oleh John Maynard Keynes, ekonom asal Inggris. Teori ini juga dikenal dengan teori liquidity preference. Dalam teori permintaan uang, Keynes menyatakan motif seseorang memegang uang tunai adalah sebagai berikut. Yang pertama, motif transaksi atau transaction motif. Permintaan uang dipengaruhi transaksi yang dilakukan setiap orang. Motif ini dipengaruhi tingkat pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, semakin banyak jumlah barang dan atau jasa yang diminta. Yang kedua adalah motif berjaga-jaga atau precautionary motive. Uang berfungsi sebagai alat menghadapi ketidakpastian ekonomi pada masa depan. Menurut Keynes, jumlah uang sebagai alat berjaga-jaga ditentukan besarnya transaksi yang diharapkan pada masa datang. Yang ketiga adalah motif spekulasi atau speculation motive. Uang berfungsi sebagai alat ukur kekayaan. Bentuk kekayaan tersebut dapat menjadi investasi, yaitu sumber untuk memperoleh keuntungan pada masa datang. Motif ini dipengaruhi tingkat suku bunga bank. Naik turunnya tingkat suku bunga bank akan berpengaruh terhadap permintaan uang. Selain teori permintaan uang, masih banyak teori permintaan uang lainnya seperti teori permintaan uang dari Ricardo, Marshall, serta Milton Friedman. Selanjutnya kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang? Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang antara lain yang pertama, tingkat pendapatan masyarakat yang bertambah. 2. Tingkat suku bunga bank yang naik atau tinggi. 3. Kekayaan masyarakat yang bertambah. 4. Berubahnya selera masyarakat terhadap barang dan atau jasa. 5. Tingkat harga umum yang mengalami kenaikan. 6. Adanya fasilitas pembelanjaan secara kredit. 7. Sistem pembayaran yang berlaku dalam perekonomian. Selanjutnya yang ketiga adalah penawaran uang. Penawaran uang diartikan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat yang meliputi uang kartal dan uang viral. Penawaran juga diartikan jumlah uang kartal dan uang viral di luar sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik. Ketersediaan jumlah uang beredar menjadi tugas bank sentral. Uang yang beredar dalam perekonomian dikelompokkan menjadi M1,
M2, dan M3. M1 terdiri atas uang kartal dan uang giral. M2 merupakan uang kartal dan uang giral ditambah dengan uang kuasi. M3 merupakan gabungan M2 dan deposito berjangka panjang, yaitu jangka waktunya lebih dari 1 tahun serta semua deposito pada lembaga keuangan bukan bank. Berikutnya adalah kita akan belajar tentang teori penawaran uang. Teori penawaran uang terdiri atas teori penawaran uang tanpa bank atau sistem emas dan teori penawaran uang modern. Teori penawaran uang tanpa bank dalam penciptaan uang tidak dipengaruhi oleh bank, tetapi sistem standar emas. Jumlah uang yang beredar tergantung pada ketersediaan emas dalam masyarakat. Penawaran uang akan meningkat apabila produksi emas meningkat. Teori penawaran uang modern menggunakan sistem standar kertas dan otoritas moneter yaitu pemerintah dan bank sentral, serta lembaga keuangan menjadi sumber terciptanya uang beredar. Sumber penawaran uang inti yaitu otoritas moneter, sedangkan sumber penawaran uang sekunder yaitu lembaga keuangan. Selanjutnya kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Perkembangan jumlah uang yang beredar mencerminkan kondisi perekonomian suatu negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar antara lain satu adalah tingkat suku bunga bank, 2. Tingkat pendapatan masyarakat, 3. Jumlah penduduk yang besar, 4. Tingkat produksi dan pendapatan nasional, 5. Adalah letak geografis suatu wilayah yang strategis, 6. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, dan yang ketujuh adalah perkembangan globalisasi ekonomi yang besar. Demikianlah tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Nah, dengan berakhirnya materi yang Ibu sampaikan, maka berakhir pula sesi pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu kembali pada sesi pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.